Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya setiap kita saat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Biarlah setiap kita pada saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu begitu baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa buat saat ini. Engkau begitu terlalu baik dalam kehidupan kami. Begitu nyata pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau senangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau duduk dan bertahta di atas puji-pujian orang benar. Biarlah hati kami Tuhan dengan kesungguhan mempersembahkan yang terbaik guna hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biar Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami. Kami boleh mengalami Tuhan. Ada urapan yang baru boleh terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Lebih lagi kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Yesusku ajaib.
Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kembali silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami ada saat ini semua karena Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Oh Jesus, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan oh diriku. Walau 1000 rebah di sisi
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau yang selalu menyertai, kami percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Tangan Tuhan memegang tangan kami, Kau melekat dengan kami. Oh Jesus, kami aman bersamamu, kami berjalan bersamamu. Kau tuntun hidup kami Tuhan. Oh Jesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus sandaran hidup kami selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Yesus. Oh Kau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kau sumber sukacita kami, Kaulah harapan hidup kami, Engkau kemenangan kami. Jesus, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, Jesus. Jabat setiap umat-Mu Tuhan, jabat setiap umat-Mu Yesus. Oh Jesus, Kau yang memerdekakan kami. Oh Jesus, kekhawatiran itu lenyap, ketakutan itu lenyap. Jesus, Kau mengasihi kami, Engkau jaminan hidup kami. Oh Jesus, haleluya. Oh ya lama sikiraba, ya lama sikiraba. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati jemaatnya. Jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, alasan apapun, jangan pernah berhenti untuk menyembah Dia. Oh Jesus, hai jiwaku, sembah Rajamu. Hai jiwaku, tinggikan Rajamu. Jesus, kami menyembah-Mu. Jalama sikiraba, yalama sidiraba, yalama hirama, yalama sidiraba, yalama sikiraba, hurama, yalama sidiraba, yalama sikiraba. Sembah Yesus, sembah pribadi yang mengasihi-Mu, sembah Rajamu. Thank you Lord, You are amazing God. Kau besar Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Alam semesta memuji
Saudara mengangkat tangan kananmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sembah Dia. Biarlah saat ini hatimu mau menyenangkan Dia. Tuhan Yesus ada di sini. Rohnya mengalir dengan lembut. Nikmati hadiratnya. Oh Jesus, Kau roh yang lemah lembut. Nikmati hadiratnya. Jamah setiap umat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus jamah. Hati yang kering dipuaskan. Hati yang lemah dikuatkan. Yang tak punya pengharapan, ada pengharapan yang baru di dalam Yesus. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan melebihi yang kami pikirkan. Oh Jesus, gak ada kekhawatiran, tapi Engkau menyediakan kemenangan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, tak ada kata-kata yang indah untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh inilah ungkapan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan puji-pujian kami, menceritakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh menyenangkan hati-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Semua ku berikan padamu. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Semua ku berikan padamu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
kami bersama-sama sepanjang umur kami hanya menyenangkan, senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, senangkan Yesus, senangkan Raja-Mu. Dia segala-galanya, penolong-Mu, tak pernah kecewakan-Mu, tak pernah terlambat menolong-Mu. Kasih-Nya besar, kasih Tuhan menutup segala kesalahan-Mu. Dia besar, Dia berkuasa. Mari sujud menyembah-Nya. You are so great, Lord. You are mighty God. Oh Jesus, You are so beautiful. Hallelujah. We worship You. Kami menyembah-Mu. Kami angkat suara mengagungkan Engkau. Haleluya. Oh Jesus, Ku mau senangkan hati-Ku. Kami memuji. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oh, You are Alpha and Omega, menyertai kami seumur hidup kami. Oh Jesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan. Percayalah dan yakin kemenangan sudah terjadi. Kesembuhan sudah Engkau alami. Mujizat terjadi. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Gloria lama sikarabaya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
di atas takhta-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, saya akan membaca bagi kita ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya mengunjungi rekan hamba Tuhan yang baru saja punya anak kedua. Anak pertamanya berusia kurang lebih 5 atau 6 tahun. Nah, saya sudah membawa terang bulan di tangan saya ketika saya memasuki rumah mereka. Rekan itu menyambut dengan gembira kedatangan kami dan saya mengulurkan terang bulan itu pada anaknya yang pertama yang tadi berusia 5 atau 6 tahun. Dia sepertinya mengenal terang bulan merek itu. Karena itu matanya memandang dengan berbinar-binar dan rasa gembira yang nampak di wajahnya. Bahkan ketika saya belum menyerahkan sepenuhnya, dia sudah mengambil tas itu dan kemudian dia lari masuk. Mungkin menaruhnya di ruang makan untuk menikmatinya. Nah, pada saat itulah sang ayah memanggil dia dan berkata, nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah dikasih, kalau sudah diberi, harus bilang apa dulu? Tasnya diambil dari anaknya dan diberikan ke saya sambil rekan itu berkata, "Pak WP, coba diulangi. Saya ingin mengajar anak ini untuk berperilaku yang seharusnya." Tas di tangan saya letakkan lagi dan saya bertanya kepada dia, "Mesti bilang apa, Nak?" Papahnya juga mengatakan hal yang sama, "Mesti bilang apa, Nak?" Anak itu terdiam, lihat kiri kanan, lalu tersenyum, lalu berkata, aku tahu, aku mesti ngomong apa, aku tahu." Sejenak kemudian sambil menerima bungkusan itu, dia berkata, "Om, lain kali kalau datang lagi, bawa yang kayak gini lagi ya. Ini makanan favoritku, enak banget." Dan kembali dia lari. Menurut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah anak ini diajarkan untuk mengucapkan kalimat seperti tadi? Saya rasa tidak, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya rasa yang diajarkan oleh orang tuanya ketika ia menerima sesuatu adalah berkata terima kasih. Tetapi apa yang menjadi perilaku anak itu sesungguhnya adalah cerminan gambaran hati manusia yang seringkali menerima sesuatu dan menganggap dia berhak atas itu, sehingga tidak ada ucapan syukur yang keluar.
Bukankah itu saudara-saudara yang juga kita saksikan di dalam pembacaan Alkitab tadi? Suatu kali Yesus berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Daerah ini penting karena Galilea adalah daerah orang Israel, Samaria adalah daerah orang Israel yang sudah kawin campur, dianggap tidak mengenal Allah, tidak tahu bagaimana berperilaku yang pantas. Dan di daerah perbatasan itu ada desa yang menjadi tempat bagi orang-orang yang menderita kusta untuk tinggal di sana. Waktu itu ketika orang menderita dan mengalami kusta, maka dia harus diasingkan. Dan mungkin mereka dalam pengasingan itu sudah mendengar tentang siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus lewat mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ini barangkali kesempatan pertama sekaligus terakhir dalam hidup mereka. Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang menyembuhkan orang, Yesus yang membangkitkan orang mati, kini lewat. Maka teriakan mereka menurut saya adalah teriakan yang paling keras yang bisa mereka lakukan. Mengapa harus berteriak keras? Bukan saja karena ini kesempatan terakhir, tetapi mereka sadar akan hukum yang mengatur mereka. Mereka berdiri agak jauh, mereka tidak boleh berdekatan, mereka harus berdiri agak jauh, dan kemudian berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Menjadi menarik saudara-saudara adalah bagaimana Yesus berespons terhadap permintaan ini. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa Yesus meminta ini? Karena para imamlah yang akan mengesahkan bahwa orang yang sakit kusta sudah sembuh, boleh kembali ke rumahnya. Boleh kembali ke anak, istri, dan keluarganya. Silahkan kalau sudah diperiksa para imam. Saudara, ada pelajaran berharga di sini, saudara-saudara. Ketika Yesus meminta mereka memperlihatkan diri pada para imam, sudah sembuhkah mereka? Sudah lepaskah mereka dari kusta itu? Sudah menjadi tahirkah mereka? Belum. Alkitab mencatat, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi yang ada pertama kali di antara rombongan orang kusta itu adalah iman. Ketika Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu pada para imam," mereka belum sembuh. Mujizat belum terjadi. Belum ada kelepasan dari sakit penyakit. Baru di dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Saudara-saudara, iman mereka mendahului mujizat yang terjadi. Kepercayaan mereka akan kekuatan dari kata-kata Tuhan Yesus. Kepercayaan mereka pada pribadi Kristus itu menyebabkan iman mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan ketika mujizat itu belum terjadi. Mujizat itu terjadi setelah mereka merespons dengan iman apa yang Yesus katakan. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita menuntut terlebih dahulu apa buktinya, apa tandanya. Baru setelah semua bukti itu ada di tangan, kita memutuskan untuk menjadi percaya pada kekuatan firman. Padahal saudara-saudara, ketika kita bertanya apa buktinya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin, apa buktinya Yesus mampu menyembuhkan dan melepaskan. Padahal kita punya seluruh bukti itu. Alkitab menjadi saksi, pengorbanan Yesus menjadi tanda siapa diri yang bersabda itu. Dan di dalam sabdanya kita menjadi percaya. Sebab iman tumbuh
dari pendengaran akan firman Tuhan yang kita terima dengan hati yang lembut. Ingat saudara-saudara, iman mendahului mujizat yang terjadi di dalam kisah Yesus bersama dengan orang kusta ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang patut kita pelajari adalah ketika mereka dengan penuh sukacita menerima kesembuhan itu, hanya ada satu orang yang memutuskan untuk kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan Yesus, mengucap syukur atasnya. Dan Alkitab mencatat orang itu adalah orang Samaria. Orang yang dipandang tidak mengenal Tuhan, orang yang dipandang tidak mengenal kebenaran, tetapi justru tahu untuk bersyukur. Kemana yang 9 orang itu, saudara-saudara? Mungkin karena sukacita mereka besar, mereka segera kembali ke rumah untuk mengabarkan kabar gembira. Mujizat itu membuat mereka berakhir pada sukacita, kegembiraan mereka sendiri. Sedangkan yang satu, mujizat itu membuat dia untuk memuliakan Allah, tersungkur menyembah Yesus. Dia tahu apa yang dia terima bukanlah sesuatu yang bisa di take it for granted, bisa dianggap wajar dan lumrah. Dia tahu dia tidak berperilaku seperti anak kecil di awal kisah khotbah ini, yang tidak tahu berterima kasih, malah meminta lagi. Dia tahu apa yang Allah lakukan itu cukup, mujizat itu tidak berakhir dengan dirinya, kegembiraannya. Tetapi mujizat itu berakhir dengan penyembahannya tentang siapa Allah itu, tentang siapa Yesus itu. Saudara-saudara, nampaknya mengucap syukur bukanlah kecenderungan manusiawi kita, bukan? Kalau mengucap syukur adalah kecenderungan manusiawi kita, saudara-saudara, maka 10 dari 10 orang itu akan kembali. Bahkan mungkin 9 dari 10 itu akan kembali. Yang terjadi adalah hanya satu yang datang dengan ucapan syukur dan terima kasih. Mengucap syukur juga pada Tuhan ternyata bukan hal yang alamiah bagi kita. Merasa layak dan pantas menerima, itu yang sering kali terjadi. Padahal saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, sama seperti satu orang itu, kita tersungkur dan mata kita tertuju kepada Yesus. Ketika kita bersyukur, ucapan syukur itu mengarahkan kita bukan hanya pada pemberiannya, tetapi pada pemberinya. Dan itu respons yang pantas dan seharusnya, bukan? Bayangkan saudara-saudara, misalnya Anda mendapatkan penghargaan tertentu dari Pak Presiden. Penghargaan itu berupa salah satu hadiahnya kotak yang diserahkan kepada Anda. Dan dari tangan Pak Presiden sendiri, beliau mengulurkan kotak itu. Pertanyaan saya, kemana mata Anda akan tertuju? Ketika Pak Presiden mengulurkan kotak itu, apakah mata Anda akan tertuju pada kotaknya dan menggeleng-geleng kepala sambil berkata, luar biasa, bagus banget pemberiannya, indah sekali? Saya rasa Anda akan menerima kotak itu dengan sukacita, tetapi mata Anda tertuju kepada pemberinya. Itu sifat yang sopan, bukan? Itu yang seharusnya, bukan? Mata tertuju pada pemberinya dan bukan pemberiannya. Saudara-saudara, sebenarnya ketika kita mengucap syukur, kita diingatkan semua yang ada adalah pemberian Bapa yang di sorga.
Dan lewat ucapan syukur itu, mata kita diajar untuk melihat ke atas. Dan ujung akhirnya adalah penyembahan, pengakuan tentang siapa Tuhan dan karyanya dalam hidup kita. Namun apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita terpaku pada pemberiannya? Apa yang terjadi ketika kita tidak mampu bersyukur? Apa yang terjadi ketika kita tidak mampu mengarahkan pandangan kepada sang pemberi dan malah asik dengan pemberiannya? Suatu kali saya membawa anak-anak ketika masih kecil, saudara-saudara, ke tempat bermain. Di situ dijual Lego dan juga ada tempat di mana anak-anak boleh bermain Lego di situ. Lego yang disediakan untuk dimainkan. Anak saya tentu gembira dengan Lego yang ada di tangannya, saudara-saudara. Tetapi ketika dia melihat di situ ada sejumlah besar Lego dan juga Lego yang sudah jadi besar-besar itu, lalu dia melihat pada Lego yang dia beli, lalu matanya mengarah kepada saya sambil berkata, "Kecil ya Pak Legoku ya, dikit ya Pak. Nggak besar seperti itu, nggak banyak seperti itu." Tahukah Anda apa yang mencuri sukacita kita? Ketika kita memperbandingkan apa yang ada di tangan kita dengan yang di tangan orang lain. Ketika mata kita tertuju kepada pemberiannya, tetapi tidak mengarahkan pandangan kepada pemberinya. Perbandingan dengan yang lain mencuri sukacita kita. Perbandingan dengan yang lain membuat kita tidak bisa bersyukur. Perbandingan dengan yang lain membuat kita tidak bisa menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan yang ada di tangan kita. Berapa banyak pria yang sudah tidak bisa mensyukuri istrinya ketika matanya tertuju ke sekeliling. Betapa banyak istri yang tidak bisa mensyukuri suaminya ketika matanya tertuju ke sekeliling. Kurang ganteng, kurang kurus, kurang atletis, dan segala kurang lain. Berapa banyak orang tua yang tidak mensyukuri anak yang adalah dulu jawaban doa yang luar biasa, tetapi tidak bisa disyukuri. Malah si anak dimarahin dan berkata, "Dasar kamu anak kurang ajar, tidak baik." Dan mohon maaf untuk kata ini, suatu kali seorang anak menceritakan betapa sakitnya ketika mamahnya berkata, "Anak setan kamu." Di dalam luka yang dalam, mendengar perkataan mamahnya, dia hanya bisa menatap mamahnya sambil berkata, "Kalau aku anak setan, Mama siapa? Mama yang melahirkan aku siapa?" Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bukan hanya mensyukuri pemberiannya, tetapi mengingat siapa pemberinya. Sebab ingatan siapa pemberinya akan mengarahkan mata kita tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi menatap Dia. Bapa di sorga yang pemeliharaannya Yesus gambarkan, burung di udara pun Dia pelihara. Bunga Dia dandani. Terlebih lagi hidupmu. Dia yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Saudara-saudara, hidup kita sebenarnya dilimpahi oleh begitu banyak kasih karunia Allah. Jangan terpaku pada pemberiannya, ingat pemberinya. Jangan menoleh kiri kanan untuk membuat perbandingan. Ingat pemberinya. Jangan sesali apa yang tidak ada. Ingat apa yang ada. Dan saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa pemberian yang terbesar dan terbaik
bukanlah kesembuhan kita, bukanlah kesejahteraan kita, tetapi pemberian terbesar dan terbaik adalah salib itu, bukan? Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jika Bapa di sorga telah memberi anaknya yang terbaik bagi kita, tidakkah kita patut mengucap syukur untuk hal itu? Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berlangsung. Yang kita tahu ada kesulitan, ada pergumulan, ada masalah. Tetapi yang kita tahu, kesulitan, pergumulan, dan masalah tidak menghapuskan pemeliharaan Tuhan, bukan? Dia memelihara hidup kita, Dia menopang perjalanan hidup kita, Dia menyertai kita. Jika mungkin kita ada kesulitan, ada kehilangan, ada duka cita, bahkan di masa pandemi ini, ingatlah satu hal. Firman Allah berkata di dalam Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin baik bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Yesus yang memegang erat kita. Dan bukankah itu syukur kita terbesar? Karena Dia, Yesus, menyertai kita sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa banyak dan seringkali kami tidak mampu bersyukur. Kami memperbandingkan kiri dan kanan, dan sukacita kami lenyap. Hari ini kami diingatkan bahwa ucapan syukur itu mengarahkan pandangan kami kepada Sang Pemberi. Dan ketika kami melihat Sang Pemberi, betapa kami sadar siapa diri kami. Anugerah-Mu memelihara kehidupan kami. Kristus diberikan untuk keselamatan jiwa kami. Dan bahkan Dia menyertai kami senantiasa. Hidup kami berkelimpahan dengan pemeliharaan Tuhan, walau seringkali kami tidak menyadarinya. Ajar kami untuk menikmati segala pemberian yang ada, dan biarlah setiap pemberian yang ada mengarahkan kami pada Sang Pemberi. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Haleluya. Saya sangat percaya saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam saat ini terberkati dengan penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Kita diingatkan lagi tentang pengucapan syukur. Hari Minggu kemarin kita juga mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu juga tentang pengucapan syukur. Memang terus kita perlu diingatkan tentang pengucapan syukur ini, karena saya sangat percaya ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan perintah Tuhan jelas di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kita semua. Artinya kehendak Allah sudah jelas untuk saya dan saudara. Salah satunya mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Saya percaya kita mau hidup kita terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, bukan persungutan. Haleluya. Kalau kita bersungut-sungut, kita seringkali berkeluh kesah, itu sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak membawa perubahan, tidak membawa sesuatu yang baik untuk hidup kita. Maka lebih baik kita mengucap syukur, karena pasti di dalam pengucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Haleluya. Baik, mari kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kehendak Tuhan untuk setiap kami adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bagian kami lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menghidupi akan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Ampunilah dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Boleh terjadi kebenaran rohani besar melanda Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati kota kami Surabaya. Surabaya juga diberkati dengan kesejahteraan, dan Tuhan tolong supaya kota Surabaya ini tetap boleh menjadi kota yang aman dan damai. Di tengah kondisi pandemik COVID-19, Tuhan tolong supaya penularan di kota Surabaya ini boleh terus semakin menurun dan Surabaya akan menjadi zona hijau. Terima kasih, berkati Bu Risma, wali ketua kami, dan juga secara keseluruhan Indonesia juga ditolong Tuhan dari pandemi COVID-19. Demikian juga Pak Presiden kami juga diberikan kekuatan, perlindungan, kemampuan untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini dengan baik. Tuhan membuat dia berhasil. Tim-tim pembantu Presiden juga Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat. Terima kasih, Indonesia dikasihi Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan kesehatannya. Dan hamba sangat percaya semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengikuti ibadah ini semuanya dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua.